Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Khabbab ini seorang budak yang dimiliki oleh seorang wanita yang bernama Ummu Ammar. Khabbab ini ditugaskan oleh tuannya untuk membuat parang, membuat pedang. Dia pandai tukang besi, ya, tukang pandai buat parang, buat pedang. Maka ketika tuannya mengetahui bahwa Khabbab ini sudah masuk Islam, datang ke tempat dia bekerja, dan kita pernah melihat, ya, tukang besi itu, tukang parang itu pasti ada basi, ada api yang selalu ternyalakan untuk dipanaskan besi. Datang Ummu Ammar mengambil besi yang sedang dipanaskan dan meletakkan ke badan Khabbab dan memaksa dia untuk keluar dari agama Islam. Seperti itu. Disebutkan sampai besi itu padam gara-gara darah yang mengalir dari tubuh Khabbab. Maka Allah berikan balasan kepada Ummu Ammar ini. Sampai satu ketika Ummu Ammar ini sakit kepala. Sakit kepala yang sangat luar biasa. Dalam kaidah bahasa Arab atau dalam medis Arab, ya, ketika semua obat dicoba tidak menghasilkan apa-apa, maka akhirud dawa al-kay. Maka obat terakhir adalah harus digosok dengan api panas. Kenapa digosok dengan api panas? Ketika seseorang merasakan kesakitan di kepala, kemudian diambil besi panas, ditaruh di tempat yang sakit itu, maka perasaan sakit yang dirasakan dari besi panas itu menghilangkan sakit yang sebelumnya dirasakan. Itu akhirud dawa al-kay, itu pengobatan terakhir di kalangan masyarakat Arab. Maka Ummu Ammar setelah mencoba beberapa obat tidak berhasil menghilangkan penyakit yang dirasakan oleh dia, yang akhirnya mengambil besi panas dan meletakkan di atas kepalanya sendiri. Dan itu adalah balasan, cara Allah untuk memberi balasan kepada dia yang telah menyiksa Khabbab dengan menggunakan besi panas. Bilal bin Rabah disiksa oleh tuannya yang bernama Umayyah bin Khalaf. Pada saat terjadi perang Badar, Umayyah bin Khalaf dilindungi oleh Abdurrahman bin Auf. Ini bukan berarti Abdurrahman bin Auf melindungi musuh. Tapi ketika perang sudah selesai, ketika masyarakat Quraisy sudah terkalahkan dan mereka melarikan diri, maka oleh sebagian para sahabat mengejar mereka dan menangkap. Dan salah satu yang ditangkap adalah Umayyah bin Khalaf. Ditangkap oleh Abdurrahman bin Auf. Bukan ditangkap untuk dibunuh, tapi ditangkap untuk dilindungi sebagai tawanan, dengan harapan nanti keluarganya akan menebus dirinya pada Rasulullah SAW. Kenapa Abdurrahman bin Auf ingin melindungi Umayyah bin Khalaf? Karena antara Abdurrahman bin Auf ini adalah teman dekat di masa jahiliyah dulu. Ini fitrah manusia. Walaupun kita tahu itu dia beda akidah dengan kita, tapi tetap saja dia kan teman kita. Kita ingin yang terbaik untuk dia. Bukan kita ingin membunuh dia segera, tapi kita mengharap dia suatu saat bisa masuk Islam. Makanya kita berikan perlindungan sekarang. Pada saat dalam kondisi seperti itu, dilihat oleh Bilal bin Rabah. Yang dulu Bilal bin Rabah disiksa oleh Umayyah bin Khalaf. Sekarang Abdurrahman bin Auf ingin melindungi Umayyah bin Khalaf ini. Maka kata Bilal bin Rabah, la najautu in naja. Saya enggak boleh selamat kalau Umayyah bin Khalaf ini selamat. Kemudian dihalangi oleh Abdurrahman bin Auf, jangan, ini tawanan saya. La najautu in naja. Enggak boleh saya selamat kalau dia selamat.
Kenapa? Karena bayangkan dulu, Bilal bin Rabah disiksa oleh Umayyah bin Khalaf, dijemur di terik matahari, kemudian diletakkan batu lagi supaya dia tidak bisa bergerak dan merasakan kepanasan yang terjadi pada kulit di bagian punggungnya. Maka oleh Bilal bin Rabah akhirnya mengambil pedang, walaupun mendapat halangan dari Abdurrahman bin Auf, tetap mencari cara sehingga terkena Umayyah bin Khalaf. Bahkan Abdurrahman bin Auf sendiri terkena juga sedikit dari goresan pedang dari Bilal bin Rabah, yang akhirnya Bilal bin Rabah berhasil membunuh dan dipermalukan oleh Allah. Bayangkan seorang tuan yang dimuliakan, yang tuan ini menyiksa budaknya sendiri, yang kemudian budak ini yang membunuh dia. Cara Allah untuk mempermalukan orang-orang seperti ini, dan ini termasuk dalam doa Rasulullah SAW. Allahumma alaika bi Uqbah ibnu Abi Mu'ayth, Allahumma alaika bi Umayyah bin Khalaf, juga termasuk orang yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Dan masih banyak sahabat-sahabat yang lain, bahkan sahabat-sahabat yang punya kedudukan. Abu Bakar As-Siddiq punya kedudukan, juga pernah dipukul oleh pemuda-pemuda Quraisy sampai beliau pingsan. Ketika pingsan beliau terbangun, apa yang keluar dari mulut beliau pertama sekali? Bagaimana kondisi Muhammad? Bagaimana kondisi Rasulullah SAW? Keluarganya mengatakan, kok Muhammad dulu ini kamu sedang berdarah-darah? Itu menunjukkan kecintaan Abu Bakar kepada Rasulullah SAW. Utsman bin Affan, tokoh masyarakat Quraisy, juga mendapat perlakuan yang sama dari sang paman. Jadi beliau punya seorang paman namanya Al-Hakam. Ya, Utsman bin Affan bin Abil As bin Umayyah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf. Bertemu nasabnya dengan Nabi pada Abdul Manaf. Kemudian pamannya yang bernama Hakam. Tadi Utsman bin Affan bin Abil As bin Umayyah. Al-Hakam bin Abil As bin Umayyah. Hakam ini adalah orang yang sangat juga kuat menyiksa Nabi SAW. Disebutkan dari orang-orang yang menyiksa Nabi SAW dan tetangga Nabi SAW. Itu Abu Lahab, tetangga Nabi SAW. Bahkan rumah Nabi dengan rumah Abu Lahab berdempetan. Kemudian Uqbah bin Abi Mu'ayth, tetangga Nabi SAW. Kemudian Umayyah bin Khalaf, tetangga Nabi SAW. Dan salah satu dari tetangga Nabi itu adalah Al-Hakam bin Abil As, ayah dari Marwan bin Hakam, kakek dari Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam, kakek Umar bin Abdul Aziz. Di antara tetangga-tetangga Nabi ini yang menyiksa Nabi, satu-satunya yang masuk Islam adalah Al-Hakam ini. Jadi Hakam ini masuk Islam akhirnya. Al-Hakam itu melakukan siksaan terhadap Utsman bin Affan sebagai keponakannya. Ketika mengetahui Utsman bin Affan masuk Islam, maka Utsman bin Affan dibungkus dengan menggunakan tikar. Kemudian dilakukan penyiksaan dalam kondisi seperti itu. Utsman bin Affan. Jadi siksaan dan pelecehan itu tidak hanya dirasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak hanya dirasakan oleh sahabat-sahabat Nabi dari kalangan masyarakat lemah, kalangan budak, tapi juga dirasakan oleh sebagian dari tokoh-tokoh masyarakat Quraisy seperti Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, bahkan para perempuan. Jadi perempuan juga tidak terlepas dari siksaan yang dilakukan oleh masyarakat Quraisy seperti Sumayyah. Sumayyah yang dibacok oleh Abu Jahal, maaf kita katakan, di kemaluannya dibacok oleh Abu Jahal dengan lembing. Sumayyah, ibu dari Ammar bin Yasir. Sementara Ammar bin Yasir karena menerima siksaan yang sangat pedih, dan ini juga menjadi pelajaran bagi kita,
ketika kita tidak tahan merasakan siksaan itu, yang terjadi seperti pada diri Ammar bin Yasir, dipaksakan untuk keluar dari Islam dan dipaksakan untuk mencaci Nabi. Maka akhirnya dengan terpaksa Ammar bin Yasir mencaci Nabi. Ya, mencaci Nabi. Setelah itu baru dilepaskan oleh masyarakat Quraisy. Setelah dilepaskan dalam kondisi menangis, datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya minta maaf, saya sudah mencaci dirimu karena dipaksa oleh kafir Quraisy tadi. Maka turun ayat, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Jadi orang seperti Ammar bin Yasir itu tidak mengapa mengucapkan kata-kata yang menunjukkan dia keluar dari Islam. Wa qalbuhu mutmainnun bil iman, tapi hatinya tidak keluar dari Islam, itu dibolehkan. Ya, dalam kondisi darurat kita boleh mengucapkan kata-kata yang terlihat di mata musuh kita sudah keluar dari Islam, tapi pada hakikatnya hati kita masih dalam kondisi beriman kepada Allah. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Hadirin mati Allah, peristiwa seperti ini dirasakan oleh para sahabat sampai tahun kelima di bulan Rajab, kelima kenabian. Akibat peristiwa seperti itu, Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, "Lau kharajtum ila ardil Habasyah." Kalau kalian seperti ini, mungkin kalian boleh ya meninggalkan Mekah pergi ke negeri Al-Habasyah. Fa inna fiha malikan la yuzlamu 'indahu ahadun. Karena di negeri Habasyah ada seorang raja yang tidak pernah masyarakat di situ merasakan terzalimi sedikit pun. Maka para sahabat setelah mendapatkan izin dari Rasulullah SAW pergi menuju negeri Al-Habasyah, dan salah seorang di antara mereka adalah Utsman bin Affan dan Ruqayyah anak Rasulullah SAW sebagai istri dari Utsman bin Affan. Setelah beberapa bulan mereka berada di sana, terdengar kabar bahwa masyarakat Quraisy sudah masuk Islam semuanya. Bagaimana ceritanya? Rasulullah SAW, sebagaimana yang tadi saya sebutkan, beliau itu kalau salat itu tidak dalam bentuk sembunyi-sembunyi. Kalau sudah datang waktu salat, yaitu salat sebelum keluar matahari seperti waktu sekarang ini, atau salat sebelum tenggelam matahari, beliau datang ke Ka'bah dan melakukan salat. Kiblat pada saat itu Rasulullah menghadap ke arah Baitul Maqdis dan menghadap ke Ka'bah dalam waktu bersamaan. Jadi Ka'bah di sini Baitul Maqdis. Maka Rasulullah SAW berdiri di sini supaya menghadap ke Ka'bah dalam waktu bersamaan, juga menghadap ke Baitul Maqdis yang ada di Palestina. Rasulullah membacakan Al-Quran pada saat beliau melakukan salat. Makanya banyak dari kalangan pembesar-pembesar Quraisy itu datang mencuri pendengaran terhadap apa yang dibaca oleh Muhammad. Salah satunya adalah ayah dari Khalid bin Walid, Al-Walid bin Al-Mughirah. Dia sembunyi-sembunyi di waktu sedang masih gelap-gelap, di waktu subuh, mendengar apa yang dibacakan oleh Muhammad. Sampai dia menyimpulkan, apa yang dibaca oleh Muhammad ini bukan perkataan penyair ini. Kita kenal penyair. Penyair tidak seperti ini. Juga bukan perkataan seperti perkataan yang dibahasakan oleh mereka-mereka ahli nujum, para peramal. Nah, kita juga kenal bagaimana bahasa yang digunakan oleh para peramal. Wa ma huwa biqauli sya'ir, wa ma huwa biqauli kahin. Bukan penyair, juga bukan peramal. Maka Al-Walid bin Mughirah
memikirkan apa ya yang kira-kira cocok untuk kita sampaikan ke masyarakat Arab, karena nggak lama kemudian akan datang musim haji. Tentu saja masyarakat Arab akan mendengar cerita tentang Muhammad. Maka sebelum mereka mendengar atau mengetahui langsung terhadap sosok Muhammad dari Muhammad sendiri, dari Rasulullah sendiri, maka Al-Walid bin Mughirah sebagai tokoh masyarakat Quraisy harus ada satu kesimpulan untuk kita sampaikan ke mereka, siapa Muhammad ini? Maka Al-Walid bin Mughirah mengatakan kepada masyarakat Quraisy, kita akan menyampaikan ke masyarakat Arab bahwa Muhammad ini adalah penyihir. Nah, itu yang paling dekat yang bisa kita sampaikan kepada mereka. Maka kisah Al-Walid bin Mughirah ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran pada surat Al-Muddathir. Surat Al-Muddathir, Allah abadikan kisah dia ini. Yaitu pada ayat tentang sa'uslihi saqar wa ma adraka ma saqar. Allah mengatakan akan memasukkan dia ke dalam neraka yang disebut dengan neraka saqar. Ya. Itu tentang kisah Al-Walid bin Al-Mughirah. Kemudian dalam ayat-ayat tertentu yang dibaca oleh Rasulullah yang menimbulkan keindahan yang luar biasa di pendengar mereka, karena Al-Quran ini salah satu mukjizatnya adalah kehebatan sastranya. Kalau dulu di masa Nabi Musa masyarakat Fir'aun itu hebat dengan tukang sihirnya, maka Allah berikan wahyu kepada Nabi Musa berupa tongkat untuk mengalahkan tukang sihir. Kalau di masa Nabi Isa kehebatan masyarakatnya tentang medis, maka Allah berikan mukjizat kepada Nabi Isa bisa menyembuhkan penyakit kusta, bahkan bisa menghidupkan orang mati, untuk melawan kehebatan medis yang ada pada saat itu. Maka kehebatan yang ada pada masa Nabi Muhammad SAW salah satunya adalah kehebatan di bidang sastra. Maka Allah kirimkan Al-Quran sebagai bentuk tantangan terhadap kehebatan sastra yang dimiliki oleh masyarakat Quraisy. Maka Rasulullah membaca surat An-Najm, ya. Kita ketahui bagaimana keindahan surat An-Najm. Wan najmu idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu syadidul quwa. Indah sekali, ya, indah sekali. Ketika Rasulullah membaca surat An-Najm sampai tiba pada ayat fasjudu lillahi wa'budu, maka sujudlah kalian kepada Allah dan sembahlah Dia. Maka seketika orang-orang tadi mendengar Rasulullah SAW sedang membaca Al-Quran, sedang membaca surat An-Najm dalam kondisi salat, mereka spontan tersujud. Ini menunjukkan keindahan Al-Quran yang sangat luar biasa. Dalam kondisi kafir, dalam kondisi tidak beriman, ketika Rasulullah membaca surat An-Najm dan ada kata-kata di situ fasjudu lillahi wa'budu, maka bersujudlah kalian kepada Allah dan sembahlah Dia. Spontan mereka refleks terjatuh sujud. Ini keindahan Al-Quran luar biasa. Maka cerita ini sampai kepada sahabat-sahabat yang ada di negeri Habasyah. Mendengar cerita kaum masyarakat Quraisy, mereka sudah beriman, sudah masuk Islam. Ternyata mereka tidak masuk Islam, tapi terkesima dengan Al-Quran sehingga mereka tersungkur bersujud kepada Allah. Sebagaimana yang diminta dalam ayat itu, fasjudu lillahi wa'budu. Cerita mereka bersujud sampai kepada masyarakat Islam, kaum muslimin yang ada di Habasyah.
mereka sudah masuk Islam. Akhirnya masyarakat kaum muslimin yang ada di Habasyah, ini orang Quraisy sudah masuk Islam. Ngapain kita berada di Habasyah, di perantauan? Ayo kita pulang. Akhirnya mereka berangkat pulang ke Mekah. Setiba di Mekah ternyata kaum musyrikin belum masuk Islam. Akhirnya mereka balik lagi. Ya, sebagian mereka balik lagi, sebagian lagi tidak balik lagi. Nah, itu yang terjadi seputar cerita tentang siksaan yang dirasakan oleh Rasulullah SAW dan juga oleh para sahabat sampai nantinya tahun ke-6 Hijriah, tahun ke-6 kenabian, masuknya Umar bin Khattab dan Hamzah ke dalam agama Islam. Namun demikian juga masih berlangsung penyiksaan-penyiksaan, tapi sudah mendapatkan agak sedikit keringanan ketika Umar bin Khattab sudah masuk Islam. Mudah-mudahan ada faedah yang bisa kita dapatkan pada kajian yang singkat ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.